Salam Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Bapak dan Ibu berada, baik di rumah, baik pun di mana saja, di perkantoran yang dapat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bersama saya Pendeta Ulas Tuang Setia MPSI, Jumat 22 Juli. Mari kita mempersiapkan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, Jumat 22 Juli 2022, Injil Markus pasal 13 ayat 11. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Allah. Saya mengambil tema nas ini, mari bertahan dalam firman Tuhan yang hidup, yang menghidupi kita dalam setiap aktivitas kita, sehingga kita mempunyai kekuatan. Mari kita bertahan. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, ujian hidup pada akhir zaman akan semakin berat dan sulit tentunya. Di tengah kesulitan yang kita hadapi akan muncul banyak tawaran, misalnya menawarkan pertolongan atas penderitaan kita. Minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Pada akhir zaman akan terjadi perang, gempa bumi, kelaparan, bahkan terjadi perselisihan antara agama akan terjadi, sehingga orang-orang berbeda aliran kepercayaan akan saling memfitnah, akan saling membenci dan saling menyiksa. Bahkan dalam keluarga pun akan terjadi konflik antara anggota-anggota keluarga. Jangan heran Bapak dan Ibu apabila kita sebagai pengikut Yesus Kristus akan dibenci oleh mereka yang tidak mengenal Kristus Tuhan kita. Apapun yang terjadi, dihambat, dimusuhi, dikucilkan, disiksa, dan dihianati, sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya pengikut Kristus Yesus, janganlah kita lengah. Kita harus dapat memenangkan dalam kehidupan kita. Walaupun kita dalam pemberitaan Injil Tuhan, kita disiksa, kita dihina, tidak perlu takut, karena Tuhan akan menuntun kita dalam berkata-kata. Walaupun kita dibenci, sepatutnya kita harus tetap setia dalam iman sampai akhir hidup kita. Itu makanya dalam nas ini Bapak dan Ibu, jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan Tuhan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Jangan takut Bapak dan Ibu dengan dunia ini. Jangan takut Bapak dan Ibu dengan manusia-manusia yang menyatakan kekuatan, yang memiliki dunia ini. Itu adalah suatu kebohongan dalam hidupnya. Dia tidak meyakini ada Tuhan. Dia tidak meyakini semua kehidupannya itu adalah ciptaan Tuhan dan pemberian Tuhan, harta dan kekayaannya. Maka itu, setialah kepada Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Walaupun kita digiring, walaupun kita dihakimi, walaupun kita disiksa oleh karena Kristus Yesus, jangan kalah Bapak dan Ibu. Kita harus dapat memenangkan
semua perjuangan kita. Jangan menjadi orang-orang Kristen yang cengeng. Jangan menjadi orang-orang Kristen yang mundur oleh karena persoalan-persoalan, penderitaan-penderitaan yang kau miliki. Kau harus menang, Bapak dan Ibu dan saudara, untuk memperjuangkan kehidupanmu, melawan semua setan-setan di dalam dunia ini, melawan semua godaan-godaan iblis yang akan merongrong, memakan kita semua, sehingga kita boleh jauh dari Tuhan kita. Ingat, Tuhan kita lebih kuat dari segala kekuatan yang ada di dunia ini. Tuhan kita lebih kuat dari segala manusia yang menyatakan kaya, kuat, dan sebagainya. Jangan yakini itu Bapak dan Ibu. Jangan kau sembah itu dan jangan kau pertuhankan itu. Tapi ingat dan setialah kau dalam bertuhan, supaya imanmu itu tetap benar-benar adalah iman yang menguasai Roh Kudus, Roh Tuhan yang ada dalam hati dan pikiranmu. Maka itu Bapak dan Ibu, hiduplah sebagaimana kita menjadi manusia-manusia yang diharapkan Tuhan. Jangan hidup sebagaimana manusia yang kita katakan menjadi kekuatan kita. Bapak, Ibu, dan saudara kami kasih dalam Yesus Kristus, firman ini mengajak kita untuk jangan takut menghadapi segala sesuatu, tapi mari berjuang memenangkan segala firman Tuhan. Apapun itu di depan yang akan menghambati perjalanan firman Tuhan dalam penyampaian kita kepada semua orang tentang firman Tuhan. Mau kita digiring, mau kita dibawa kemana saja pun, pasti Tuhan akan memenangkan kita dan tidak pernah mengalahkan kita. Maka itu Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, percayalah, Tuhanmu adalah Tuhan yang baik. Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Tuhanmu adalah Tuhan pemilik semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang dalam kerajaan surga. Semua karunia-Mu, berkat-Mu ya Tuhan, memberikan kami kekuatan. Terlebih firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan. Kau memberikan firman-Mu ya Tuhan menjadi semangat kehidupan bagi kami, untuk memperkuat ya Tuhan semua apa yang kami akan lakukan di dunia ini, sehingga kami berjuang ya Tuhan untuk-Mu, untuk semua kemuliaan-Mu Bapa. Biarlah kami Tuhan menjadi manusia-manusia yang hidup di hadapan-Mu, tapi kami berusaha ya Tuhan menjadi pengikut-Mu yang setia, sehingga Kau ya Tuhan dimuliakan bagi semua manusia. Bapa, dalam Yesus Kristus, terlebih kepada orang-orang yang sombong, yang congkak, yang merasa kuat ya Tuhan di semua dunia, di semua gereja-Mu, sadarkan mereka ya Tuhan, mereka bukan apa-apa di hadapan-Mu, tapi Kaulah ya Tuhan yang punya kuasa, yang punya semuanya ya Tuhan. Bapa, dalam Yesus Kristus, ingatkan mereka sebelum mereka mati. Ingatkan mereka ya Tuhan untuk bertobat dan kembali ke jalan-Mu. Kaulah Tuhan yang tetap harus menjadi pembimbing dalam kehidupan kami, menjadi teladan dalam kehidupan kami. Ampuni Bapa segala dosa-dosa kami yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Biarlah Tuhan, Kaulah yang kami muliakan, kami sembah dan kami puji. Bapalah yang tetap setia menemani kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, jangan lupa, mari kita tunduk akan firman Tuhan. Tuhan lebih kita utamakan dalam kehidupan kita. Dia memperjuangkan kehidupan kita. Rohnya menemani kita. Salam sehat, salam kuat, semangat dalam kehidupan. Salam.